Spoiler, ini bukan konser musik. Ini adalah salah satu turnamen e-sports di Indonesia tahun 2018. E-sports atau electronic sports adalah industri game yang menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Jumlah pengguna mobile games di Indonesia tahun 2020 mencapai 50,8 juta orang. Indonesia turut menduduki rank global ke-17 dengan jumlah pemain game mobile terbanyak di dunia dan menyumbang sebesar 624 juta US dollar untuk mobile gaming selama 2019. Dengan fakta seperti ini, e-sports bukan lagi industri yang bisa dipandang sebelah mata. Audio check 1 2 And action. Gue tuh main warnet dari kelas 3 SD kalau nggak salah. Teman-teman gue tuh udah kuliah semua dan gue anak SD sendiri. Dan gue dulu punya cita-cita buat jadi OP warnet biar main gratis. Pertama kali gue menjadi seorang shotcaster itu gue cuma lulusan SMA. Karena gue nggak punya biaya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lanjut. Jadi gue harus berdagang sate sebelum jadi shotcaster. Gue jadi shotcaster itu bukan berarti gue cuma ngomong doang gak main gamenya. Gue cinta sama gamenya. Oke, ini adalah game yang ketiga, game yang terakhir untuk match yang kedua. FPL Arena, mana suaranya? Jadi shotcaster itu layak nggak buat jadi mimpi orang-orang? Menurut gue layak. Kenapa? Karena shotcaster itu udah pekerjaan profesional kalau menurut gue pribadi. Buktinya gue sekarang bisa ngasih makan keluarga. Alhamdulillah. Shoutcaster hanyalah satu dari sekian banyak pekerjaan di industri esports. Industri games memberikan lapangan pekerjaan jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. How do we get here? Let's rewind. Internet mulai masuk ke Indonesia tahun 1995 dan aksesnya tidak semudah sekarang. Di masa itu, orang-orang mesti datang ke warnet untuk bermain game atau sekedar browsing. Keberadaan warnet-warnet juga baru mulai menjamur sekitar tahun 1999. Jumlah game online yang bisa dimainkan pun masih terbatas. It blows me away that esports scene in America and in Eropa has grown so big. It's much bigger than what we think in Indonesia. Karena waktu itu zaman dulu cuma turnamen warnet hadiahnya cuma 100.000, 200.000 atau 500.000. Nyawanya esports itu adalah kompetisi. Kompetisi video game yang dipertandingkan, ditonton sama orang, ada hadiahnya. That's esports. Revival TV itu pertama kali dibentuk sama partner gue, namanya Sense. Dia ngebentuk di tahun 2008. Dan dia bikin komunitasnya, isinya adalah gamers-gamers dari all around Indonesia bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan hobi yang sama lah. Revival coming bener-bener dari komunitas, dimana kita emang bener-bener ya gamers, kita pengen ngumpul, kita pengen sama-sama nunjukin bahwa mainan kita tuh nggak cuma sebatas mainan doang. Yang kita pikirin cuma gimana caranya kita bisa contribute more on this things that we love lah. Dari situ kita mikir kayaknya kalau misalnya kita buat tim esports terus tapi nggak ada yang nyiarinnya, what's the point? Siapa yang bakal ngeliat? Jadi kita pivot, kita bikin kayak oke, kita moving menjadi live streaming house dan juga medianya buat ngangkatin cerita-cerita soal esports. Ngikutin kayak media bola lah. Tapi kita yang pertama kali ngeproposin salah satu liga yang saat ini jadi yang paling gede di Indonesia, which is Mobile Legends Professional League. Idenya simple, kita cuma pengen bikin sebuah turnamen yang mana itu bisa ngasih sustainability baik ke playersnya, ke tim-tim e-sportsnya, ke manajemennya, dan juga ke komunitas yang ada di luar sananya. Mungkin bisa dibilang puter baliknya e-sports Indonesia tuh di tahun 2018 lah ya. Ketika event itu benar-benar nge-churn upside down hidup banyak banget orang. Pas lagi grand finals, itu kita expect bakal rame, tapi kita nggak expect bakal ada 60.000 orang yang datang dalam waktu 3 hari. Nah, that's why here Revival TV, we're starting from dari ruko, kantor di rumah, sampai akhirnya kita bisa sampai segede gini. Karena kita percaya bahwa ya, e-sports itu is a big industry. Dan gue pengen nunjukin ke mereka bahwa main game itu adalah something yang gue cintain, dan gue bakal bikin ini adalah something yang bakal bisa menopang hidup gue. Dan gak cuma hidup gue, tapi hidup orang banyak di luar. Gue sadar bahwa yang kita lakuin itu ternyata ngerubah hidup orang. Akhirnya sekarang kita punya chance buat tunjukin bahwa it's more than just a game. It is more than just a game. Siapa yang menyangka komunitas-komunitas game menjadi bagian terpenting dari besarnya industri esports di Indonesia?
Keseriusan mereka dalam mengembangkan kompetisi game menjadi turnamen serius, bahkan hingga dilirik oleh pemerintah, adalah hal yang membuat esports tak lagi dipandang sebelah mata. Kini, esports bernaung di bawah organisasi Indonesia Esports Association atau IESPA. Asosiasi ini juga turut berperan menjembatani pemerintah dan komunitas-komunitas game tanah air. Indonesia Esports Association ini adalah organisasi yang berdiri di tahun 2013, sudah memberangkatkan selama ini atlet-atlet esports Indonesia untuk ke multi-event internasional dan juga mengadakan turnamen-turnamen di nasional. Sekarang pemerintah atau ya negara Indonesia tuh udah pada mengenal, oh esports, pemerintahan udah buka turnamen-turnamen esports. Esports bakal gede banget, percaya sama gue. Welcome to Mobile Legends! Tahun 2017 jadi momentum penting untuk industri esports Indonesia. Mobile games mulai masuk ke Indonesia dan digandrungi semua kalangan. Dari anak sekolah, tukang ojek, sampai penjaga counter handphone bisa memainkan mobile games dimanapun. Bukan hanya rekreasi untuk berbagai lapisan masyarakat, kehadiran mobile games punya andil penting untuk membuka jalan kehadiran esports sebagai industri baru di Indonesia. Pas SMP-nya itu gue kayak main warnet gitu lah pokoknya. Main warnet, main Dota. Karena gue sering dimarahin, jadi gue pas SMA tuh gue udah berhenti main warnet sih. Jadi gue main game-game mobile. Nah orang tua tuh sebenarnya dari gue main game HP ini udah nggak terlalu kayak ngelarang gitu. Soalnya gue emang nggak ke warnet kan sama sekali. Ya itu orang tua kaget sih, kok lu bisa ke Jakarta sendiri lagi? Udah setengah tahun gue di e-sport, gue tuh bener-bener sendiri, nggak ada minta duit sama orang tua, malah gue yang kasih orang tua sih. Namanya orang tua tuh bukannya mereka maksain kita pengen kerja di PNS segala macam, tapi mereka cuma nggak pengen lihat aja anaknya fail lah. Kendala dari esports Indonesia mungkin stigma atau paradigma masyarakat yang belum bisa menerima esports sebagai prestasi atau profesi. Ya mungkin itu sih, jadi kayak stigma orang tua tuh ngelihatnya tuh kayak game itu buruk, padahal kalau misalnya sekarang itu udah bisa dijadiin profesi. Jadi bukan dari main game doang, tapi ada kayak misalnya video director yang buat videonya, kameramen segala macem. Ada juga analis, coach. Jadi itu kayak banyak sih ruang pekerjaan di e-sport ini. Bisnis e-sport itu menurut gue sangat luas. Bisnisnya sendiri itu sangat dinamis gitu kan. Jadi ada berbagai banyak macam unsur seperti ada social media marketing, influencer marketing, terus talent management, merchandise retail gitu kan. Dan kalau kita lihat dari industri Indonesia sendiri, ya kan, terutama di Mobile Legends gitu ya. Tahun ini tuh udah mencetus breaking record in terms of viewership. Itu nyampe 2,5 juta. Yes, inilah dia game yang pertama diamankan oleh Indonesia. Gairah esports di Indonesia telah memberikan dampak positif untuk perekonomian negara, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Bukan hanya menjadi atlet, di industri esports, seseorang dapat berperan sebagai organizer, shoutcaster, content creator, dan berbagai profesi yang di masa lalu tidak terpikirkan sama sekali. Dengan perkembangan yang terus melesat setiap tahunnya, kita tidak bisa memandang industri esports sebelah mata. Game itu bukan lagi rekreasi, tapi sudah bisa menjadi prestasi dan profesi. Just follow your passion, and esports itu benar-benar masih berkembang sangat pesat. Apapun jalan yang lu pilih tuh, kalau misalnya kesempatan yang dikasih ya lu ambil gitu. Tapi kalau misalnya udah dapet ya harus dijalankan sebaik-baiknya sih. Ya gue tahu siapapun kalian yang nonton ini, gue yakin kalian punya cita-cita, kalian punya mimpi. Ingat, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena bermimpi itu gratis, gak ada yang bayar kok ya. Everyone deserves an epic life. Wah, Kan, pulang. nice. Thank you.